Linky adalah produser film seri yang harus kehilangan nyawanya karena persetujuan film berjudul Three Body Problem. Diketahui ada 100 jenis zat yang masuk ke dalam tubuhnya Linky hingga akhirnya nafasnya berakhir. Yang melakukan itu adalah seorang mantan rekan bisnisnya. Rekan bisnisnya ini sangat niat mengakhiri nyawa Linky dengan menggunakan ikan fugu dan merkuri. Kasus ini menyita perhatian saya karena ada unsur toksikologi forensiknya. Kita simak kasus ini bersama-sama. This is called Without Eyes. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Ada satu judul film di Netflix yang saat ini sedang tayang. Judul filmnya adalah Three Body Problem. Film ini diadaptasi dari sebuah novel yang berjudul sama. Ceritanya tentang ada seorang ilmuwan yang mengungkap satu konspirasi besar yang melibatkan banyak sekali ilmuwan terkenal di dunia. Mantan Presiden Amerika Barack Obama sangat menyukai novel ini. Cerita di balik film adaptasi dari novel bestselling ini ternyata tidak kalah seru, penuh intrik dan berujung pada penghilangan nyawa produser film tersebut. Nama produser film tersebut adalah Linky. Saya akan cerita sedikit ya tentang latar belakang Linky. Linky ini adalah seorang pembisnis yang sangat-sangat sukses karena dia itu adalah founder dari Yuzu Interactive atau Yuzu Game. Nah, 5 tahun setelah didirikan, salah satu anak perusahaan Linky ini yaitu Yuzu Pictures berhasil mendapatkan hak untuk mengadaptasi sebuah novel fiksi ilmiah best-selling yang berjudul Three Body Problem. Dalam proses adaptasi novel ini menjadi film, Linky bekerja sama dengan seorang rekannya bernama Shu. Waktu tahun 2020, mereka ini memberikan hak ciptanya kepada Netflix untuk kemudian memproduksi film berdasarkan novel tersebut. Yang memproduksi film ini itu adalah perusahaan film yang gak main-main. Perusahaan film yang sama yang produksi film seri fenomenal The Game of Thrones. Udah kebayang ya betapa serunya nanti filmnya. Nah, di sana itu Linky itu terdaftar sebagai eksekutif produser di film tersebut. Nah, tapi disinilah awal dari bencana yang kemudian menimpa Linky. Waktu pengumuman kesepakatan film antara perusahaannya Linky dan Netflix itu keluar, Shu merasa sangat tersinggung karena dia lihat di situ namanya dihilangkan itu dari pengumuman kesepakatan tersebut. Di situ ditulis Linky adalah eksekutif produsernya. Shu merasa nggak dianggap. Dia betul-betul marah, dia tuh merasa tuh kayaknya tuh ini saya tuh dia sabotase apa gimana. Kok saya tuh udah jelas-jelas saya bekerja sama Linky, nama saya tuh sama sekali gak disebut, malah Linky lah sih eksekutif produsernya. Dan saat itulah Shu mulai menyimpan ke si Linky dan dia berniat membalaskan dendamnya ini. Pada bulan Desember tahun 2020 tiba-tiba aja out of nowhere Linky ini jatuh sakit, dia kena penyakit yang misterius. Yang tadinya kesehatannya baik, dia gak sakit apa-apa, tiba-tiba aja itu kondisi kesehatannya drop dan si Linky ini sempat dilarikan ke rumah sakit dan dirawat intensif selama 10 hari. Dan saking parahnya keadaan Linky saat itu, Linky sampai menerima transfusi darah sebesar 40 liter. Setara dengan 2 galon besar air mineral. Padahal rata-rata tubuh manusia itu cuma mengandung 4-5 liter darah. Nah, bisa kebayangkan ya betapa parahnya kondisinya si Linky saat itu. Tapi terlepas dari perawatan yang sangat-sangat intensif, 10 hari kemudian Linky dinyatakan meninggal dunia. Dan dokter menetapkan pada saat Linky ini diperiksa itu memang ada gejala. Dan pihak yang berwenang akhirnya segera melakukan investigasi atas kematian Linky. Dari hasil pemeriksaan oleh laboratorium toksikologi ditemukan setidaknya itu ada 5 jenis racun di tubuhnya Linky. Kata dokter itu kok diibaratkan si Linky itu kayak minum satu jus yang sangat-sangat mematikan yang terdiri dari berbagai macam racun. Dan 2 diantaranya itu adalah 2 racun yang terkenal paling mematikan, yaitu merkuri atau air raksa dan juga
racun ikan buntal atau ikan fugu. Yang pertama, merkuri atau air raksa. Merkuri ini adalah semacam logam berat. Racun ini tuh bisa mematikan kalau ia dikonsumsi masuk ke dalam tubuh manusia dalam jumlah besar. Ketika merkuri ini masuk ke dalam tubuh, dia masuk ke dalam aliran darah, otomatis merkuri ini akan menyebar ke seluruh organ-organ di tubuh manusia. Dan setelah itu mulailah si merkuri ini dia mengendap di berbagai macam organ, antara lain otak, ginjal, hati, dan saraf. Semuanya organ-organ yang sangat vital. Ya memang jaringan tubuh kita itu punya kemampuan untuk melakukan detoksifikasi pada setiap racun yang masuk. Tapi terhadap racun-racun tertentu yang namanya kemampuan detoksifikasi itu sangat terbatas. Dan otak itu adalah salah satu organ dengan kemampuan detoksifikasi merkuri yang sangat-sangat terbatas. Jadi begitu merkuri ini menyebar, paling banyak itu dia akan menumpuk di bagian otak. Dan setelah menumpuk di organ-organ, merkuri ini akan merusak sel-sel tubuh dengan cara memicu terjadinya stres oksidatif. Dan akibat terjadinya stres oksidatif ini karena si merkuri mengiritasi jaringan sel-sel di sekitarnya, terjadilah peradangan yang sangat hebat pada organ-organ tubuh yang vital. Dan seiring berjalannya waktu, semakin parahnya keracunan, penderitanya ini kan menderita gagal ginjal, kerusakan jaringan otak, dan di saat yang bersamaan yang namanya hati atau lever itu nggak bisa mengeluarkan berbagai macam racun dalam tubuh. Biasanya orang-orang itu rentan terkena merkuri dari asap polusi industri atau hewan yang hidup di air yang sudah terkontaminasi logam berat merkuri tadi. Nah, dalam penanganan dan merkuri berat biasanya itu dilakukan pemberian obat untuk gejala-gejalanya, antara lain anti muntah, anti diare supaya cairan tubuhnya itu tetap terjaga. Selain itu juga dikasih ya cairan elektrolit yang mengganti mineral di tubuh yang keluar pada saat terjadi muntah-muntah, diare. Selain itu, pada kasus keracunan merkuri yang berat bisa juga diberikan obat bantu yang bernama dimecaprol untuk supaya obat ini bisa mengikat merkuri dan membantu mengeluarkannya dari tubuh. Tapi kalau yang namanya racun ikan buntal atau tetrodotoksin itu adalah racun yang sangat-sangat mematikan. Nah, teman-teman ingat nggak dulu tuh pernah ada kasus ada ibu dan anak yang meninggal dunia karena mengkonsumsi ikan buntal. Nah, ikan buntal ini tuh nggak bisa dikonsumsi sembarangan. Penyajiannya itu harus dilakukan oleh tenaga ahli yang sudah tahu bagaimana mengolah ikan buntal. Mereka harus tahu bagian mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak. Karena tetrodotoksin ini adalah racun yang paling mematikan yang ada di alam. Sebenarnya racun tetrodotoksin ini tuh diproduksi oleh bakteri yang ada di sekitar tempat hidupnya ikan buntal. Nah, si ikan buntal ini kemudian menyerap si bakteri ini dan racunnya tuh ditumpuk di bagian hati, indung telur, dan kulitnya. Tujuannya sebenarnya itu untuk mempertahankan dirinya dari predator. Misalkan si ikan buntal ini terasa terancam, dia tuh akan mengeluarkan racun tetrodotoksin tersebut. Nah, si racun tetrodotoksin ini dia bekerja dengan cara menghambat kerja sistem saraf. Karena itu juga racun ini disebut dengan neurotoksin, racun yang meracuni sistem saraf neuron. Nah, akibat sinyal saraf ini itu terganggu, itu kan otomatis organ-organ tubuh yang vital kayak jantung, paru-paru kerjanya akan terganggu karena nggak ada pasokan supaya dia bisa bergerak. Maka itu racun ini termasuk racun yang bereaksi cepat dan sangat mematikan. Kalau orang sedang terkena racun ikan buntal, dia akan mengalami sesak nafas dan juga kesulitan bicara, kesulitan menelan, bahkan sampai kelumpuhan. Tapi waktu si penderitanya ini nggak bisa bernafas, dia merasa sesak, lama-lama kan terjadi penumpukan CO2 atau karbon dioksida di darah. Selain itu juga paru-parunya akan tertumpuk cairan. Di saat seperti ini, si penderitanya ini nggak akan bisa menarik nafas karena paru-parunya sudah lumpuh. Kalau diibaratkan tuh ya kita mengalami suatu ketindihan, kita nggak bisa napas, kita merasakan kesakitan luar biasa, terus juga kita merasakan ya paru-paru kita itu mulai terisi cairan, tapi kita nggak bisa napas, nggak bisa narik napas sama sekali, nggak bisa batuk, kita cuma bisa diem. Dan ngerinya lagi, racun ini belum ada antitoksin khususnya. Jadi biasanya dalam penanganan keracunan ikan buntal itu dokter hanya akan memberikan terapi suportif, dijaga supaya nafasnya tetap ada, dikasih oksigen, dan nafasnya itu dijaga dengan yang entah memberikan ventilator, dikasih infus untuk cairan. Tapi setelah itu ya cuma untung-untungan aja. Misalkan si orang ini bisa pulih ya bisa, dia akan bisa tetap hidup. Tapi misalkan racunnya terlalu banyak, orang ini dibiarkan meninggal dunia. Kadang bener udah nggak bisa diapa-apain lagi.
Nah teman-teman, saya tegaskan sekali lagi kalau apa yang saya jelaskan ini bertujuan untuk ilmu pengetahuan. Saya tidak pernah membenarkan tindak kriminal dalam bentuk apapun. Dan saya tegaskan sekali lagi tidak pernah ada kejahatan yang sempurna. Setiap kejahatan, serapi apapun disembunyikan, pasti akan meninggalkan jejak. Contohnya, ya kasus ini. Berkat kesigapan pihak yang berwenang, akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Sudah bisa ditebak, pelakunya adalah Shu. Dan sudah bisa ditebak lagi apa alasan Shu menghabisi Lin Qi. Shu ini juga sudah merancang satu tindakan kejahatan yang begitu detailnya dan dianggap tuh nyaris sempurna supaya dia bisa membalaskan dendamnya. Shu ini nggak langsung menghilangkan nyawa Lin Qi karena takut ketahuan. Dia mikir misalkan saya tiba-tiba lenyapkan nyawanya, pasti kan akan ketahuan. Nah Shu ini dengan ahlinya dia tuh mencampurkan racun sedikit-sedikit di makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh Lin Qi. Supaya si Lin Qi ini kelihatannya tuh kayak sakit pelan-pelan sampai akhirnya meninggal dunia. Nah selain Lin Qi ini juga ada 4 orang pegawai yang juga jatuh sakit karena racun yang sama. Tapi saat itu 4 orang ini tidak langsung meninggal karena jumlah yang konsumsi itu sedikit. Jadi 4 orang ini masih bisa diselamatkan. Saat dilakukan investigasi lebih lanjut oleh pihak yang berwenang, terungkaplah fakta lain yang gak kalah mengejutkannya. Jadi Shu ini ternyata dia terinspirasi dari film seri bernama Breaking Bad. Di sini mungkin ada teman-teman yang sudah menonton serial TV Breaking Bad. Shu itu mendirikan sebuah laboratorium di Shanghai khusus untuk menciptakan racun yang sempurna supaya dia bisa melenyapkan nyawa Lin Qi. Jujur aja, ini adalah salah satu cara membalaskan dendam terniat yang juga didukung oleh modal yang kuat. Saat itu Shu membeli lebih dari 100 jenis racun dari dark web. Dari laboratoriumnya itu dia menguji coba racun-racun tersebut pada berbagai hewan coba. Dan dia melakukan berbagai macam tes untuk mencari dosis yang tepat bagaimana sampai kematiannya Lin Qi ini seakan-akan kelihatan Lin Qi sakit. Nah sudah gak terhitung nih berapa jumlah hewan coba yang demi membalaskan dendamnya si Shu. Shu ini berharap misalkan nanti pihak yang berwenang itu melihat si Lin Qi ini meninggal dunia, mereka menganggap Lin Qi ini meninggal gara-gara makanan biasa. Shu sama sekali gak menyangka kalau dirinya tuh akan ketahuan. Hilangnya nyawa Lin Qi adalah kisah yang tragis karena sakit hati dendam akibat persaingan. Shu ini gak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu bisa ketahuan. Tapi ada beberapa konspirasi lain di balik meninggalnya Lin Qi yang belum terpecahkan. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.